Perkenalkan, saya Nafisa Sari dengan Hikmah Ulaka. Perkenalkan, nama saya Santo dari Mawikwa dari Mampir Nogo. Baik, di sini kami akan memulai metode pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik Ibu. Nah, semangat. Jika ditanya bagaimana kabar kalian hari ini, jawabnya alhamdulillah, luar biasa, Allah Akbar. Yes. Sekali lagi ya. Ya Ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes. Nah, sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Siap Ibu. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Amin. Nah, hari ini apakah ada teman kalian yang tidak masuk? Ada Ibu. Siapa? Ada Ibu. Kenapa? Sakit. Kita doakan agar cepat sembuh ya. 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 Sekarang siapkan alat tulisnya dan duduknya yang rapi. Kita mulai pembelajaran hari ini. Untuk memulai pembelajaran hari ini, kita tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. Semangat. Sudah semangat ya? Ya. Sudah semangat ya? Ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya, pada pembelajaran sebelumnya kita belajar tentang apa ya? Ada yang masih ingat? Iya Bu. Kalau ingat? Kebutuhan makhluk hidup. Ya benar, kebutuhan makhluk hidup. Nah, kira-kira kebutuhan makhluk hidup itu apa saja? Makan, minum. Ya, benar sekali. Ya, benar semua masih ingat ya. Nah, sekarang coba perhatikan Ibu. Di sini Ibu membawa apa? Gambar apa ini? Peta. Nah, peta ini merupakan gambaran permukaan bumi. Di bumi itu kandungan air itu lebih banyak dibandingkan daratan. Jadi, siapa yang tahu berapa jumlah kandungan air yang ada di bumi? Tidak tahu. Nah, dengarkan Ibu ya. Jumlah kandungan air yang ada di bumi itu sebanyak 71%. Jadi, hanya 3% air yang dapat kita gunakan. 2%-nya itu air es dan 1%-nya itu air yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya untuk minum, mencuci, mandi, dan sebagainya. Nah, kira-kira ada yang tahu mengapa jumlah air yang 1% itu tidak habis-habis meskipun kita gunakan untuk kebutuhan sehari-hari? Iya benar, karena adanya siklus air. Nah, jadi pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang siklus air dan peta. Tujuan pembelajaran hari ini, Ibu harap kalian dapat menguraikan pengertian peta konvensional, menunjukkan letak provinsi atau kabupaten wilayah tempat tinggal, mendeskripsikan proses terjadinya siklus air dan membuat gambar proses terjadinya siklus air. Nah, setelah kalian mengetahui tujuan pembelajaran hari ini, Ibu harap kalian lebih aktif dan bersemangat untuk pembelajaran. Nah, kita tepuk semangat lagi. Tepuk semangat. Semangat. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Abdul. Oke, baik. Di sini Bapak akan membawakan sebuah gambar yaitu gambar peta. Ya, Bapak. Ini langsung dulu silakan. Oke, perhatikan. Ini merupakan sebuah peta, yaitu peta Indonesia. Sebelum itu, Bapak akan bertanya pada kalian. Siapa yang sini belum pernah sama sekali melihat peta? Semua sudah pernah melihat peta, bukan? Oke, di sini ada sebuah peta, yaitu setiap pulau di sini Bapak bedakan dengan gambarnya. Ada Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan Papua. Oke, Bapak akan bertanya kepada kalian. Siapa di sini tempat tinggalnya di luar dari Pulau Jawa? Angkat tangannya. Oke. Oke. Betul, Pak Jackson. Silakan maju ke depan. Pak Jackson, silakan tunjuk di mana
tinggal? Oke, Sumatera. Di Sumatera itu kan luas. Nah, kamu lebih tepatnya tinggal di kota mana, daerah mana, dan provinsi mana? Silakan jelaskan teman-teman. Sumatera Utara, Kabupaten Muara Bunda, tepatnya di Bersambung. Oke, tepuk tangan semuanya. Ya, oke. Di Pulau Sumatera sudah. Sekarang di pulau kita yaitu Pulau Jawa. Ayo, siapa yang mau maju ke depan? Yo, Rifki di sini. Silakan tunjuk kita tinggal di mana? Jawa, Jawa. Oh, di Jawa. Oke, sama seperti Mas Jason. Kamu, Bapak Ibu mau tanya di mana kamu tinggal, daerah mana, di kabupaten mana? Ya, kita tepatnya di Jalan Anggrek, RT 1 RW 1, Dusun Mojobur itu Desa Mojobur, Kecamatan Magelang, Kabupaten Demak, Jawa Timur. Oke, tepuk tangannya. Oke, pernah terbayang nggak kenapa di pulau kita ini terkhususnya kepada bumi kita ini identik kepada lebih luas antara lautan dengan daratan? Ada yang tahu? Oke, Bapak akan menjelaskan. Di dalam peta ini sudah terlihat bahwasannya air yang dikelilingi oleh pulau adalah sumber air yang 71 adalah kandungan air. Di mana 71 kandungan air ini lebih besar daripada daratan. Nah, di mana 97% ini merupakan air asin atau kita bilang itu adalah air laut. Oke. Air laut ini dibagi lagi menjadi 3% yaitu air tawar. Ya, air tawar. Di mana air tawar ini berasal dari 2% yaitu air dari kutub. Nah, sedangkan yang 1% yang biasa kita lakukan itu yaitu air untuk kebutuhan sehari-hari. Misalnya air sungai, air danau, dan air tawar. Ya benar, air sumur. Ulangan dulu tentunya. Oke. Dan kebutuhan biasanya kita lakukan itu seperti mandi, nyuci, memasak, menyiram tanaman, dan lain sebagainya. Oke. Mengapa 1% itu dikatakan air yang tidak pernah habis? Karena ada siklus? Ya benar, ada siklus air. Nah, di sini Bapak akan menyerahkan kepada Ibu Novi tentang pembelajaran siklus air. Disimak ya. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Sandro mengenai peta dan juga siklus air. Nah, maka dari itu Ibu akan membantu kalian menjadi 4 kelompok. 4 kelompok yang akan membuat sebuah pernyataan tentang siklus air. Ibu beri waktu selama 5 menit. Cukup? Nah, selanjutnya Ibu akan membagikan handphone, kemudian kalian bisa bisa amati dan juga baca handphone yang ada di situ ya. Ya, Ibu.
Baik, terima kasih. Silakan. Nah, kalian sudah paham kan apa materi yang dijelaskan oleh Blok tadi sama Bapak Ando? Sudah. Nah, sekarang kita simpulkan bersama ya materi pembelajaran pada hari ini. Tadi kita belajar tentang apa? Peta. Ya, nah, peta konvensional tadi apa? Peta apa? Peta kertas hasil teknologi analog. Kemudian tadi ada tahapan dari siklus air. Ada berapa tahapannya tadi? Apa tadi yang pertama? Yang ketiga, presentasi. Yang keempat, integrasi. Nah, udah paham semuanya ya materi pembelajaran pada hari ini? Sudah. Nah, jangan lupa PR atau tugas rumah yang diberikan di blog tadi dikerjakan ya. Baik, Jangan lupa juga untuk belajar di rumah ya. Belajar yang lagi di rumah. Nanti kalau pulang hati-hati di jalan. Nggak usah mampir-mampir terlebih dahulu. Iya, nanti izin dulu sama orang tua ya, Mbak.